Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video pada presentasi ini. Salawat berikan salam marilah kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya bernama Nur Malaini dengan NIM 0705202003 dari kelas fisika semester 6 pada mata kuliah ekonomi fisika dengan dosen pengampu Bapak Pandaputan Harahap MPFIS MPD. Adapun judul presentasi saya itu tentang mengenai cara menganalogi besaran ekonomi dari persamaan Irving-Fisher, besaran fisika dari persamaan gas ideal. Adapun submateri yang saya akan bawakan yaitu pertama teori kuantitas uang Irving-Fisher, yang kedua persamaan gas ideal, dan ketiga analogi besaran ekonomi dari persamaan Irving-Fisher, besaran fisika dari persamaan gas ideal. Teori kuantitas uang Irving-Fisher. Teori kuantitas uang merupakan teori dalam ekonomi yang menyatakan tentang hubungan antara peredaran uang dan tingkat inflasi. Irving-Fisher menjadi pencetus teori pada ini, di mana teori kuantitas uang digunakan dalam proses pemindahan moneter jalur uang. Pandangan utamanya adalah dengan adanya faktor penyebab inflasi yang mencangkup secara langsung dalam pemindahan moneter, di mana jumlah uang beredar dan pertumbuhannya. Dalam ekonomi moneter, teori kuantitas uang ini menyatakan bahwa tingkat harga umum barang dan jasa bergantung langsung pada jumlah uang yang beredar atau persediaan uang. Irving-Fisher menjadi pencetus teori kuantitas uang yang kemudian menjadi bagian dari teori permintaan uang. Dalam pandangan Fisher, di mana keseimbangan keuangan selalu terjadi di dalam masyarakat, Fisher menetapkan bahwasannya fungsi uang yang utama yaitu sebagai alat tukar. Keseimbangan ini teramati dengan kesamaan jumlah uang yang diterima oleh penjual dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli. Nilai dari barang atau jasa yang dibeli sama dengan nilai barang atau jasa yang dijual pada suatu periode tertentu. Banyaknya kegiatan transaksi dikalikan dengan rata-rata harga barang merupakan nilai dari barang-barang yang dijual, di mana banyaknya uang sama dengan nilai dari barang yang ditransaksikan di dalam masyarakat dikalikan dengan beberapa kali rata-rata perputaran uang dalam periode yang sama. Apabila jumlah uang beredar dalam perekonomian bertambah, maka perubahan pandangan ini oleh para ahli ekonomi klasik dinamakan teori kuantitas uang. Secara formula, teori kuantitas uang Irving-Fisher dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana MV sama dengan PT. Keterangannya di mana M itu adalah jumlah uang beredar atau penawaran uang dalam perekonomian, V itu adalah tingkat perputaran uang, P itu adalah tingkat harga, dan T itu adalah total jumlah transaksi selama periode tertentu. Persamaan gas ideal. Gas ideal adalah gas hipotesis atau gas khayalan, di mana yang model molekulernya mengikuti asumsi tertentu. Yang pertama, asumsinya sebagai gas terdiri dari partikel-partikel yang dinamakan dengan molekul-molekul yang bergantung pada gas tersebut. Maka setiap atom akan terdiri dari sebuah atom atau sekelompok atom. Asumsi kedua, molekul-molekul bergerak secara acak dan menuruti hukum-hukum gerak Newton. Asumsi ketiga,
jumlah seluruh adalah besar, di mana arah dan laju gerak dari setiap molekul dapat berubah secara tiba-tiba dikarenakan tumbukan dengan dinding atau dengan molekul lain. Asumsi keempat, volume molekul-molekul adalah pecahan kecil dari yang dapat diabaikan dari volume yang ditempati oleh gas tersebut. Asumsi kelima, yaitu tidak ada gaya-gaya yang cukup besar yang bereaksi pada molekul-molekul kecuali selama tumbukan. Asumsi keenam, tumbukan-tumbukan adalah elastik dan tumbukan-tumbukan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di mana konsep gas ideal dapat bermanfaat sebab gas-gas nyata pada tekanan yang sangat rendah dan pada suhu tinggi memiliki sifat seperti gas ideal. Persamaan dari gas ideal dinyatakan sebagai berikut, yaitu MV sama dengan nRT, di mana V itu adalah tekanan gas ideal, V itu adalah volume gas ideal, N itu adalah jumlah mol gas ideal, R itu adalah ketetapan universal gas ideal yakni sebesar 8,314 joule kalom mol, di mana T itu adalah suhu gas. Analogi besaran ekonomi dari persamaan Erwin Verhees, besaran fisika dari persamaan gas ideal. Sejumlah uang beredar di suatu negara dengan sifat daya beli analog dengan gaya bervolume V dan sifat tekanannya. Barang dan jasa yang dihasilkan yaitu PDD, di mana analog dengan sifat intrinsik gas yang lain yaitu suhu dengan P. Dalam analog ini, jumlah uang bersesuaikan dengan volume gas. Kekuatan uang yakni daya belinya bersesuaian dengan tekanan gas. Sementara PDB merupakan cara pandang makro terhadap produksi barang dan jasa tiap individu bersesuaian dengan suhu yang juga merupakan cara pandang aktivitas kinetik molekul-molekul gas. Persamaan moneter gas ideal memiliki makna bahwa stok uang setara dengan jumlah barang. Ini berbeda dengan konsep teori kuantitas uang Irving Fisher yang menyatakan bahwasannya konsep uang merupakan aliran. Meskipun makna persamaan ini dekat dengan mazhab Cambridge, tetapi persamaan moneter gas ideal melibatkan unsur daya beli uang atau harga barang. Dalam mazhab Cambridge, konsep uang sebagai stok dinyatakan oleh besaran aliran kecepatan uang yang dianggap tetap. Persamaan moneter gas ideal sejatinya juga menyatakan bahwasannya uang merupakan aliran. Suatu saat ia dapat menjadi alat tukar dan pada saat yang lain ia menjadi barang. Sebagaimana konsep gas ideal sebagai zat alir yang mudah mengalir ke ruang mana saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.